Nah, kita lanjutkan. Kita akan melanjutkan kepada rangkaian yang patologis. Nah, setelah kita mempelajari rangkaian yang fisiologis. Fisiologis berarti dia itu sehat, kemudian dia seimbang, normal. Kalau patologis, keadaan yang sakit, keadaan tidak seimbang, tidak normal, ya, menandakan ada suatu penyakit di tubuh yang disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur-unsur di tubuh. Nah, kalau fisiologis berarti ada rangkaian menghasilkan dan juga mengendalikan. Kalau patologis ada rangkaian, di sini adalah bertindak berlebihan, dan juga ada rangkaian menghina. Nah, seperti ini, bertindak berlebihan dan menghina. Ini adalah dua lawan dari rangkaian fisiologis yang sehat, yang normal, seimbang, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas rangkaian yang bertindak berlebihan terlebih dahulu. Maka yang menghina kita hapus terlebih dahulu, ya, biar jelas. Nah, seperti ini. Kita masuk ke rangkaian bertindak berlebihan, rangkaian nomor 3 dari keseluruhan rangkaian 5 unsur. Nah, bagaimana penjelasan terkait dengan bertindak berlebihan? Terlebih dahulu kita pahami bahwa bertindak berlebihan ini ada istilah lainnya. Ada yang disebut mengendalikan berlebihan, kemudian juga ada menindas, bisa juga mengekang. Nah, seperti itu. Jadi ada istilah-istilah lain tergantung pada berbagai buku rujukan, atau juga tergantung trainer yang mengajarkan mau pakai istilah yang mana. Tapi yang paling familiar ya bertindak berlebihan atau mengendalikan berlebihan. Nah, bagaimana kita membentuk panahnya? Jadi kita tulis seperti biasa, kita bentuk katla terlebih dahulu, ya, yang nanti kita kemudian lingkari satu persatu, ya, kita bulati. Nah, seperti ini. Kemudian kita fokus kepada kata mengendalikan berlebihan. Nah, panahnya sama dengan rangkaian mengendalikan, sama seperti ini, membentuk suatu panah yang membentuk bintang. Nah, seolah membentuk bintang. Tetapi panahnya ini tidak hanya satu tapi double, atau di dalam beberapa buku rujukan itu bukan double tapi tebal. Nah, tebal, ditebali seperti ini. Nah, arahnya masih sama seperti rangkaian mengendalikan. Inilah yang disebut rangkaian mengendalikan berlebihan atau bertindak berlebihan. Karena penjelasannya adalah satu unsur ini dia memang secara normal mengendalikan unsur yang lain sesuai dengan rangkaian mengendalikan, tapi mengendalikannya terlalu berlebihan. Akibatnya kalau misal ini yang mengendalikan adalah kayu, dia terlalu kuat, maka dia akan menindas, nah, atau mengekang si anak, akan mengendalikan terlalu berlebihan si anak. Anaknya kan berarti tanah, maka dia akan jadi lemah. Nah, seperti itu. Ketika kayu terlalu kuat, ibu terlalu kuat, terlalu mengendalikan, mengekang, menindas, ya, bertindak berlebihan kepada si anak, anaknya akan jadi lemah. Sama di kehidupan, analoginya di kehidupan nyata. Nah, seperti itu. Ini ibu, ini anak. Maka kalau kita mau lebih mudah memahami, maka satu kalimat kunci adalah ibu terlalu mengendalikan unsur anak. Nah, seperti itu. Ibu terlalu mengendalikan unsur anak. Jadi seolah-olah sampai menindas, atau istilah lainnya adalah mengekang, ya.
punya tindakan yang berlebihan. Kalau dalam praktek klinisnya itu ketika misal kayu itu akan liver, contohnya liver dia sedang aktif secara berlebihan, di situ ada penyakit yang sifatnya ekses atau berlebihan, itu bisa menyebabkan si anak, yaitu si limpa lambung. Kita ambil limpanya jadi lemah. Nah, contoh dari liver yang terlalu ekses atau aktif berlebihan karena ada serangan penyakit atau memang dari dalam dirinya, misal ketika ada ada suatu gejolak amarah yang menyebabkan api di liver itu naik ke atas. Nah, sehingga nanti jadi kembung, kemudian juga jadi bisa mata merah, kemudian ya gejala-gejala orang GERD itu ya, gejala-gejala orang GERD ya, kemudian juga seperti jadi tenggorokan pundak juga jadi dia kaku ya, panas ya, kemudian juga bisa jadi demam dan lain sebagainya, sama seperti orang yang GERD. Di ulu hati ini jadi panas ya, terasa panas, terasa terbakar sampai ke dada jadi sesak dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan limpa lemah. Nah, limpa kan fungsinya untuk mengangkut dan mencerna makanan juga, sehingga kalau dia lemah bisa jadi diare atau bisa jadi justru sembelit. Nah, seperti itu. Itu contoh sederhananya. Nah, ini saja yang perlu kita pahami terkait dengan rangkaian yang ketiga. Kita kasih angka, rangkaian yang ketiga dari 4 rangkaian pada 5 unsur. Jadi kan yang pertama ada rangkaian menghasilkan, yang kedua mengendalikan, yang ketiga adalah bertindak berlebihan atau mengendalikan berlebihan, kemudian nanti yang keempat adalah rangkaian menghina atau memberontak. Nah, ini kata kuncinya adalah panahnya adalah double atau lebih tebal, tapi arah panahnya sama dengan rangkaian mengendalikan. Dan kata kuncinya adalah si ibu, unsur ibu terlalu mengendalikan unsur anak secara berlebihan sehingga si anak jadi lemah seperti itu. Nah, ini sangat-sangat jelas sekali. Nah, kalau ambil contoh yang lain, misal kita ambil di tanah, ini kita hapus. Tanah, misal tanahnya itu adalah limpa dan lambung, SPST, limpa dan lambung, dia berlebihan, misal juga berlebihannya bisa, anggap saja panas di limpa atau di lambung, itu bisa menyebabkan, nah ini adalah yang panahnya ke sini adalah air ini kita anggap ginjal. Nah, ginjalnya juga jadi panas atau jadi kering. Nah, kalau keadaan limpa lambungnya panas, dan juga akan termanifestasi kalau ginjal itu boyok atau di punggung bawah, itu juga akan teraba panas. Misal limpa lambung panas, ginjalnya ikut panas, nanti ginjalnya jadi energinya melemah, tapi bisa terwujud dalam punggungnya ikut panas seperti itu. Nah, kalau ginjal lemah juga bisa mempengaruhi di reproduksi dan lain sebagainya. Ketika SPST terlalu kuat sebagai dia ibu, dia akan menindasi anak ya, si ginjal, sehingga ginjalnya jadi lemah ya, sistem reproduksi terganggu, impotensi, kemudian lemah syahwat dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja terkait dengan rangkaian bertindak berlebihan. Kita lanjutkan ke yang rangkaian keempat, yaitu adalah rangkaian menghina pada video yang selanjutnya.